kita berbicara masalah desain proses. Nah, ketika kita ingin melakukan desain dari proses, maka perlu dipertimbangkan strategi dari produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah make to stock, artinya melakukan produksi yang kemudian disimpan, ataukah assemble to order strategi, yaitu strategi di mana perusahaan melakukan operasionalnya atau produksinya dengan melakukan perakitan, assembling dari berbagai produk yang menjadi satu kesatuan produk yang akan diberikan perusahaan pada konsumen. Atau make to order strategi, yaitu strategi di mana pembuatan dari produk untuk memenuhi pesanan dari konsumen. Nah, kenapa kita mempertimbangkan desain ini? Karena ini akan mempengaruhi tata letak atau proses yang harus dilalui oleh perusahaan dalam menghasilkan produk tadi. Di dalam perjalanannya, ketika perusahaan melakukan desain dari proses, ada beberapa alat desain yang akan dan sangat membantu perusahaan, yaitu analisis alur atau proses flow analysis, kemudian juga proses flowchart. Ini adalah dua alat yang bisa digunakan dan membantu dalam melakukan desain proses. Nah, selanjutnya, ketika akan melakukan seleksi proses mana yang akan kita pilih, maka ini mencakup juga desain produk dan juga jenis tadi produk yang akan kita hasilkan. Terdapat dua klasifikasi proses yang meliputi: satu, operasi intermittent atau intermittent operation, yaitu operasional yang menghasilkan berbagai produk dalam volume yang rendah. Jadi jenis dari produknya cukup banyak, tetapi volume yang dihasilkan tidak banyak. Yang kedua, operasi yang berulang atau repetitive operation, yang menghasilkan satu atau beberapa produk standar dalam volume yang cukup tinggi. Kita bisa melihat bagaimana flowchart analysis pada slide yang sudah ada, dan juga bagaimana tata letak yang berbeda dari setiap strategi operasi yang dilakukan oleh perusahaan, apakah itu make to stock ataukah itu assemble to order maupun make to order. Jadi fasilitas layout atau tata letaknya itu berbeda-beda, dan ini sangat mempengaruhi proses pemilihan dari proses tadi, ya. Nah, yang terakhir di sini adalah bagaimana hubungan dari desain produk dan juga seleksi dari proses. Nah, kita lihat apabila terkait dengan keputusan organisasi, dimulai dari yang pertama, keputusan untuk desain produk, maka pada operasi yang intermittent ini dimulai dari tahap awal dari siklus hidup produk. Tapi kalau operasi repetitif ini dilakukan pada tahap selanjutnya dari siklus hidup produk. Nah, kemudian untuk prioritas kompetitif dari tata letak, maka pada operasi intermittent ini mencakup penghantaran atau delivery, fleksibilitas, kualitas SDM yang dikelompokkan berdasarkan fungsi. Nah, pada operasi repetitif ini mencakup biaya, kualitas sumber daya yang diatur sesuai dengan aliran. Nah, kemudian untuk strategi produknya ini lebih pada integrasi vertikal, ya. Maka untuk operasi intermittent ini lebih pada make to order atau assemble to order, ini sifatnya rendah. Tetapi untuk operasi repetitif ini lebih pada make to stock dan integrasi vertikalnya tinggi.